Assalamualaikum anak-anak, semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online. Insya Allah Bu Guru akan terus memberikan materi-materi pelajaran lewat online, jadi tetap semangat untuk belajar walaupun kita harus belajar di rumah. Baik, pelajaran kita kali ini yaitu PPKN tema 8. Tujuannya siswa dapat menjelaskan manfaat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam surat Al-Quran Allah telah menyebutkan, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi memang Allah itu sudah menciptakan manusia yang satu dengan yang lain itu berbeda, beraneka ragam, dan tidak ada yang sama. Walaupun itu kembar identik, tetap sidik jarinya berbeda. Sehingga perbedaan yang ada, kata Allah di sini, supaya kita untuk saling mengenal, bukan saling bertengkar. Nah, materi pengertian keberagaman itu sendiri adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Keberagaman meliputi sebenarnya ada banyak, tapi Bu Guru ambil 5 saja ya. Yang pertama, keanekaragaman atau keberagaman suku bangsa. Kita tahu suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali karena negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan 34 provinsi. Nah, suku-suku kita pernah belajar, di sini cuma ada 16 ya, tapi sebenarnya lebih banyak. Ada suku Jawa, suku Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Toraja, dan lain-lainnya. Kemudian keberagaman yang kedua itu tentang agama. Nah, agama di Indonesia itu ada 6. Apa saja? Islam, kitab sucinya Al-Quran, ibadahnya masjid, hari rayanya kita punya 2 hari raya besar, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen, Katolik, Alkitab atau Injil ya, tempat ibadahnya sama, gereja, hari rayanya juga Natal. Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari rayanya Nyepi. Buddha itu kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Vihara, hari rayanya Waisak. Konghucu, nah ini tempat ibadahnya di Kelenteng, hari rayanya Imlek. Kemudian bentuk fisik. Nah, jadi Allah itu menciptakan bentuk fisik manusia juga berbeda-beda. Tapi diklasifikasikan di dunia itu ada 5 ras. Yang pertama Malayan Mongoloid. Nah, ini ciri-cirinya ya. Tinggi tubuhnya 150-165. Biasanya ini ada di Asia Tenggara, seperti kita orang Indonesia. Singapura, Malaysia itu masuknya ras Malayan Mongoloid. Nah, sedangkan melanosoid itu warna kulitnya hitam, cenderung hitam. Kemudian Asiatic Mongoloid itu warna kulit cenderung kuning, seperti orang-orang Cina, Korea, Jepang yang orangnya glowing itu biasanya ras Asiatic Mongoloid. Negroid itu kulitnya lebih hitam pekat ya, itu ada biasanya orang-orang Afrika ya, itu dengan tingginya juga tinggi-tinggi ya, 170 cm. Sedangkan Kaukasoid memiliki warna kulit cenderung putih dan matanya kecil tak berkelopak, tinggi juga sampai 180 cm. Biasanya ini orang-orang Eropa seperti Amerika, kemudian Jerman dan lain-lain ya. Nah, itu. Sedangkan keberagaman kegemaran itu ada makanan ya. Makanan itu
biasanya kita satu keluarga berbeda-beda ya. Aku suka bakso, adikku suka apa gitu, bahkan dengan orang tua kalian. Kemudian juga ada keberagaman permainan itu ya. Permainan adik suka boneka, kakak suka lompat tali dan lain-lain. Kemudian keberagaman olahraga, adikku suka sepak bola, aku suka misalnya lari-lari dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada lagi keberagaman kebudayaan daerah. Nah, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka kita memiliki keanekaragaman alat musik, kemudian pakaian adat, kemudian ada tarian, bahkan makanannya juga berbeda-beda gitu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi keberagaman itu ada beberapa hal. Yang pertama, letak wilayah. Tentu yang di dataran tinggi berbeda juga dengan yang di dataran rendah atau di pantai. Kalau masyarakat pantai itu lebih kepada pekerjaannya nelayan, menangkap ikan. Kalau di dataran tinggi lebih kepada perkebunan. Nah, hal-hal seperti itu ya. Kondisi masyarakat juga mempengaruhi keberagaman. Tingkat pendidikan, kemudian juga sarana transportasi dan teknologi. Tingkat pendidikan juga berbeda ya, misalnya pola pikirnya masyarakat yang lulusan SD, SMP, SMA, atau yang berpendidikan profesi pernah belajar di perawat, guru, polisi, itu juga mempengaruhi keanekaragaman. Kemudian sarana transportasi dan teknologi, adanya media sosial jelas mempengaruhi pola pikir masyarakat ya, terkait dengan Facebook, Instagram, itu akan banyak berita-berita yang akan membuat keanekaragaman yang ada di Indonesia. Kemudian itu tadi manfaat keberagaman. Yang pertama tadi sudah Allah katakan, untuk saling mengenal. Dengan adanya keanekaragaman, maka saling mengenal dan kita bisa menciptakan kerukunan dan kebersamaan. Kemudian menambah wawasan kita. Kita saling mengenal dengan orang Malaysia misalnya, pasti akan menambah wawasan kita. Atau saling mengenal dengan teman kita yang berbeda suku bangsa gitu, kita jadi tahu, oh makanan kesukaannya ini, oh tariannya ini, seperti itu ya. Kemudian itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Jadi dengan keanekaragaman itu kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah memberikan perbedaan itu untuk kita banyak belajar dan belajar menerima perbedaan orang lain. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Setelah ini akan ada tugas yang insya Allah bisa untuk belajar kalian di rumah. Nah, ini tugasnya. Nanti akan Bu Guru share di Google Classroom ya. Silahkan nanti didiskusikan, boleh dengan orang tua. Kalau orang tuanya sedang sibuk atau sedang bekerja, kalian kerjakan sendiri dulu ya. Atau bisa kalian cari di buku-buku tema bacaan yang ada. Intinya kalian mengerjakan mandiri, kemudian di sini ada teman yang pendiam, bagaimana sikapmu ya. Kemudian kalian isi sikap yang harus kalian terapkan ketika mendapatkan keberagaman karakteristik individu. Begitu, tunggu tugasnya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.